ilmu dalam, lebih hebat dan lebih khusyuk. Karena mereka tu bila ada kan orang jangan jangan lagi nak madu membuat tanya hana fokus, tanya tadu di luar. Ada tadu putar pada Allah nak madu kita tadu di luar. Tapi mereka tadu dalam orang semangat. InsyaAllah tak susu insyaAllah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, dalam beberapa pengajian yang lalu kami telah jelaskan bahawa Imam Al-Ghazali memberikan kepada kita wasiat-wasiat, yaitu untuk menjaga anggota tujuh daripada badan kita. Menjaga tujuh buah anggota, kita jaga tujuh buah anggotanya, kami digolongkan menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Tujuh buah anggota yang kita jaga yang adalah bentuk daripada kemenangan setiap orang mukmin. Yang pun adalah kita jaga kedua mata, akhirnya yang kedua kita jaga dua mulut, akhirnya dijaga baba, akhirnya dijaga baba, yang keempat dijaga mulut, yang kelima dijaga kemaluan, yang keenam dijaga dua jari, yang ketujuh dijaga dua kaki. Usahakan membantu anggota tujuhnya kita jaga dan duduk sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang kita tak anggap bahawa nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terbuang sia-sia bukan pada tempatnya. Itu adalah sebuah penyesalan nanti kelak di hari akhirat. Kalau kita cok bagian daripada baba, kalau kita cok bagian daripada mata dalam pembahasan yang lalu, bahawa tanya seorang mukmin, seorang muslim kita jaga mata, insya-Allah hati kita akan tenang. Karena tubuh yang itu di mata dikirim sinyal ke dalam hati. Tubuh yang tahu dari mata sinyal di dalam hati. Jadi buruk baiknya hati seseorang itu, bagaimana dia bisa menjaga kedua telinganya, bisa menjaga kedua matanya. Nikmat yang sangat besar dan luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang bisa menggunakan kedua matanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan disebutkan di dalam kisah bahawa kenikmatan yang sangat luar biasa, bahkan tidak sebanding dua nikmat mata dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadah ratusan tahun. Dengan ibadah ratusan tahun, dengan dua nikmat mata lebih afdal, lebih baik, lebih istimewa nikmat dua mata. Karena diceritakan di dalam kisah Israiliyat, Allah Subhanahu Wa Taala nasir orang abid, orang ahli ibadah. Pada masa Bani Israel, urangnya panjang-panjang, naik 25 tahun, naik 6 tahun, naik 1000, naik 11 Bahkan seorang abidnya doa tugasnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dihabiskan waktu siang dan malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala disediakan umurnya karena yang ahli ibadah, wadah-wadah yang makanan yang tersedia di dalam buah tempat yang khalwat. Jadi saya kata karena pakai buah, karena makanan itu mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang menghabiskan ibadahnya selama 50 tahun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi diceritakan di dalam hadisnya bahawa setelah meninggal dunia seorang abid tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala diberi kepada malaikat, wahai malaikatku, masukkan hamba-Mu ini ke dalam syurga
dengan rahmatku, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang abid tersebut merasa di dalam hati, ya Allah, ibadat lu dimurtun ya Allah, dimurtun ibadat ya Allah. Ana nak kira bacut ya Allah, wujud dalam syurga dengan rahmat, kan dengan amal yang dikerjakan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, duhai malaikat, wahai malaikatku, timbanglah amal dia ibadah selama 500 tahun dengan nikmat dua mata. Maka ketika ditimbang oleh malaikat, mendapati oleh malaikat dua mata lebih afdal dan lebih istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah 50 tahun. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang bisa menggunakan matanya anggota 7 di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena mandu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai fungsi masing-masing. Mempunyai fungsi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh adalah mata dipergunakan untuk memandang daripada makhluk-makhluk Allah, keajaiban-keajaiban, kekuasaan-kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta untuk menambah keyakinan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap tahu daripada sesuatu keajaiban mengingatkan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Sang Maha Kuasa. Jadi nomor tahu ada langit yang indahkan langit. So yang dia pegang langit lagi rupa menyatakan Allah Subhanahu wa taala. Tahu langit kiban mungkin terpegang bubung rumah anak yang hanke kecuali tino zat yang bisa menjadikan langit tanpa tiang tapi kokoh di atas, menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika tanya membaca Al-Quran, melihat Al-Quran, keajaiban-keajaiban yang ada di dalam Al-Quran meningkatkan keimanan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabi-sabi nak baca Al-Quran, dinol masalah masjid tentang kematian, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jino dak dipegang bahawa nanggro yang super luar biasa. Semua sudah teknologi yang begitu canggih. Tapi mereka sendiri sampai sekarang masih kebingungan. Bisakah mereka menciptakan ruh? Masihkah bisa mereka menahan kapan kematian mereka akan datang? Bahkan menyona di dalam bank tanyo misalnya ratusan miliar, ratusan triliun. Satu menit untuk tak berlambat tanyo menghadap Allah Subhanahu wa taala, hati tak berlambat. Begitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tanyo dari mana ke anak kekuasaan? Anak kekuasaan pan tanyo udip, pan tanyo tak pilih urusi. Anak menampakkan kita adalah seorang yang lemah, seorang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua-dua yang dia pilih urang si itu hana pan kaya akan lahir hana tepat rumah kita rumah madu menunjukkan bahawa manusia adalah makhluk yang paling lemah. Jadi jino menyodil manusia yang takabur, yang merasa besar diri, mempunyai jabatan, mempunyai harta, maka dia sungguh telah tertipu oleh apa yang dimilikinya. Jujur, karena sebelum lahir dia tidak bisa memilih orang tuanya, di mana tempat dia dilahirkan. Bahkan ketika dia meninggal, dia tidak bisa mengetahui di mana dia akan meninggal dan keadaan bagaimana dia akan meninggal. Maka itu adalah sebuah rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita berpikir dan bertadabbur akan ayat-ayat Allah akan meningkatkan keimanan kita, meningkatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya, sehingga tayo hana merasa sombong. Bahkan dulu di ulama kibat seorang manusia bisa menyombongkan diri.
Dia sebelum dilahirkan hanya sebuah nutfah, air mani. Menyebut dalam wujud manusia adalah air mani, adalah air yang hina kerana kublau matang handabut. Watakan meninggal juk bangkit hanawak kublau bahkan baunya lebih bau daripada semua bangkai-bangkai binatang. Bahkan ketika hidup dalam perut hanya membawa kotoran, maka manusia adalah makhluk yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembahkan betul orang-orang yang akan menyesal nanti di akhirat, orang-orang yang zalim pada dirinya, tidak memberikan hak-haknya pada dirinya daripada majlis ta'lim, daripada zikir, berdekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat mereka melihat binatang-binatang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai debu, anak masuk surga, anak masuk neraka, binatang, maka orang-orang yang zalim pada dirinya pada saat itu berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya laitani kuntu turaba, seandainya aku bisa menjadi debu. Yang pura-pura bila kaya Allah kejentung mahajud kata ikut, ya Allah, aku binatang aku juga habis inan baru merasa menyesal, bahkan ingin dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di dunia menjadi binatang. Kenapa? Karena tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting untuk menjaga nikmat, menjaga pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan putar-putar anu nikmat yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali tajuk dalam minggu kemarin bagaimana masalah lisan, masalah baba, bahawa lisan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala, membaca buku, membaca kitab yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Al-Ghazali menegaskan kepada kita bahawa jagalah lisanmu dari beberapa hal. Jagalah lisanmu dari beberapa hal. Yang pertama, jagalah lisanmu daripada berbohong. Jino mungkin mangat rakat dan haba masalah berbohong. Mangat mudah laju tibit punya semangat. Semangat gampang datang, padahal azab luar biasa bagi orang yang suka semangat. Bahkan disebut ayatul munafik adalah idza takallama kadzdzaba. Tanda-tanda orang munafik itu 3. Di antaranya apabila dia berkata-kata, dia berdusta. Tanda-tanda orang-orang munafik. Bahkan itu di dalam Al-Quran, tempat dan posisi bagi orang-orang munafik adalah di bawah keraknya neraka Jahannam. Kerak neraka Jahannam. Dalam riwayat hadis dikutip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azab yang paling rendah, azab yang paling rendah untuk di akhirat di dalam neraka ditusuk 2 buah hidung yang hidungnya nanuro, bahawa wadah kasut hidungnya tak kaya mendidih hingga meledak. Yang azab yang paling rendah dikutip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan yang kena 4 kerak neraka. Maka harus dihati-hati. Ada lagi dijaga oleh Imam Al-Ghazali untuk jaga lisan daripada berbohong. Daripada berbohong. Mungkin yang kali insya-Allah kalau kemah baru yang mungkin kali ketemu, kalau kemah barunya insya-Allah berdoa, dan untuk kedepannya harus punya niat di dalam hati, harus punya azam di dalam diri bahawa saya tidak ingin berbohong, bahawa saya
saya tidak ingin berbohong. Menyukai oleh Allah Subhanahu wa taala keseriusan dan kesungguhan daripada doa tanya bahwa tanya hana galak untuk berbohong, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada tanya, insya-Allah tanya akan berbohong dia. Tapi harus nampakkan keseriusan, harus nampakkan kesungguhan di dalam hati bahawa saya tidak ingin berbohong lagi. Yang kali-kali talaki ampun pak Allah, talaki ampun pak urang punya urang yang akan update, urang-urang yang terzalimi daripada mulut-mulut ditanya. Jadi yang pertama adalah jaga lisan daripada berbohong. Yang kedua, jagalah lisan daripada khaliful fil wa'ad. Jagalah lisan daripada tidak menepati janji. Jika urang galakkan janji, orang yang tahu orang takut mendung galak janji. Hai, sampai jahat tengok dan bayu. Tapi hana kata bukan kita berurang. Janji-janji palsu, janji yang mungkin kita suka berjanji dan ingin menepati janji tersebut, mungkinnya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang berjanji dan berniat untuk tidak menepati janji. Yang orang yang bermasalah berjanji tapi ada niat untuk tidak menepati janji. Yang adalah tanda-tanda daripada orang munafik juga. Di antara tanda orang munafik yang pun tersebutkan kuno apabila berkata-kata berdusta. Yang kedua, apabila dia berjanji dia mengingkari janjinya. Yang adalah tanda-tanda orang munafik. Jadi jagalah lisan telepon adalah jaga lisan daripada berbohong. Yang kedua, jaga lisan daripada tidak menepati janji. Yang ketiga, yang paling sering adalah jagalah lisan daripada ghibah, daripada suka mengunjing orang lain, daripada suka berbicara kepada orang lain. Disebutkan oleh ulama bahawa ghibah artinya adalah zikru akhaka bima yakrah. Engkau sebut saudara engkau dengan sesuatu yang dia benci. Termasuk nama. Menyebutnya nagala tahuinan bahawa tanya adalah menggibah orang tersebut. Kadang kemudian laga-laga daun Syekh Ismail misalnya, kayak tahui main misalnya, tahui main dan gurunya nagala ada dengan panggilan tersebut, maka kita telah menggibah dia. Tapi penyukaan berkuliah, penyukaan kalimah dengan sebutan yang hana bukan riba, hanya dipanggilan gaya. Bahkan betul punya tengku misalnya yang taklumnya, yang terpegahnya adalah sesuatu yang namanya, maka itulah riba. Sesuatu yang ada pada dirinya kita gunjingkan, kita sebutkan, itulah yang namanya riba. Misalnya jarum disebut poet, disebut panjang tadi. Dan ada lagi bengih tu kita sebut kekurangan gaya. Jadi tidak mudah bahawa misalnya takut tegaknya ala urut poet jarum bidah misalnya. Urut poet jarum bidah. Maka itulah yang dinamakan riba. Walaupun itu benar, karena sesuatu yang tidak benar bukan riba namanya, tapi fitnah. Bila takut sesuatu yang tidak ada pada diri orang tersebut, maka itu adalah sebuah fitnah. Yang lebih baik dosa. Riba disebutkan dalam Al-Quran. Kata qulunalah disebutkan dalam Al-Quran, apakah kalian redha memakan daging saudara kalian? Bahawa orang yang menggibahi saudaranya seperti dia memakan daging saudaranya. Orang yang menggibahi saudaranya maka dia seperti memakan daging saudaranya. Yang kedua disebutkan, yang pun adalah jangan berdusta. Yang kedua, jangan mengingkari janji. Yang ketiga, jangan menggibahi orang lain. Yang keempat, jangan suka berdebat dan mencari permusuhan. Jangan cari permusuhan, jangan cari debat, karena debat itu dapat
membuat hati kotor dan membuat hati keras. Lebih baik untuk tidak mencari musuh. Hiduplah dengan selamat. Hiduplah dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, bahwa kita dalam kehidupan bermuamalah dengan orang lain, jadikanlah bahwa kita tidak menyakiti orang lain, dan apabila kita disakiti, usahakan untuk kita maafkan orang tersebut dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, jaga lisan daripada tazkiyatun nafs, mensucikan diri. Pegang untuk kalau lebih good daripada orang lain, pegang lun lebih malim daripada orang lain, lun lebih dermawan daripada orang lain, lun lebih berani daripada orang lain, seakan-akan bahawa semuanya adalah aku lebih baik daripada fulan bin fulan, aku lebih baik daripada saudara yang lainnya, merasa bahawa aku punya sesuatu. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak suka bagi orang-orang yang menyombongkan diri, bagi orang-orang yang suka membanggakan diri di hadapan orang lain, bahwa semua kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka menyertai kelebihan milik Allah Subhanahu wa taala, usahakan untuk tawadhu, usahakan untuk kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sarana dan fasilitas kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berkhidmah kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, membantu hamba-hamba Allah, mensaji menyertai ilmu untuk Allah Subhanahu wa taala. Usahakan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa diambil manfaat oleh hamba-hamba Allah yang lainnya. Apabila harta kita diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka usahakan harta kita bisa bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Apabila Allah memberikan kepada kita sifat-sifat yang baik, maka usahakan dengan sifat baik tersebut kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan orang lain mendapatkan manfaat daripada kelebihan yang diberikan dan dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir, yang keenam adalah jaga lisan Anda daripada laknat, daripada suka melaknat. Bacot atau hanapah dengan tetangga, ITB serapa, ITB kata-kata yang tidak baik didengar, melaknat, itu adalah akhlak yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Maka jaga lisan, gunakan lisan untuk berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah, karena lisan bukan diciptakan untuk melaknat orang lain, tapi jino tahu yang tahu mengatakan pada laknat kok, mengkafirkan orang lain, membid'ahkan orang lain, mengungkapkan kejelekan orang lain, demenang lahli lahno, mana-mana adalah kata-kata kotor yang mak miyo tadi no urang yang mantang buat adik miyo gedengo urang cemarun, seakan-akan ada yang merusak hati mereka, seakan-akan ada sesuatu yang dilempar kepada mereka dengan sesuatu yang besar. Maka harus terjaga. Bahasanya baik sampai menyakiti orang lain. Bahwa disebutkan oleh sebagian ahli-ahli hikmah, dikatakan al-kalamu yanfudu ma la tanfuzul ibar. Kata-kata itu dapat menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum, yaitu menembus hati. Menyo kadang-kadang bak canda-canda ada yang gara-gara hanafah mengucapkan kata-kata bisa menjadikan permusuhan antara abang dan adik, bisa menjadikan permusuhan antara saudara dengan saudara yang lainnya, bisa menjadikan permusuhan daripada rumah dengan tetangganya, dengan urung-urung sekeliling, gara-gara tidak bisa menjaga lisannya. Maka dikatakan Rasulullah SAW, apabila engkau beriman kepada Allah dan beriman kepada
diam itu selamat. Jadi kalau Imam Al-Ghazali menjelaskan yang keenam adalah jagalah lisanmu daripada suka melaknat. Baik sering-sering termenang, baik sering-sering laknat kau, baik sering-sering termenang. Yang ketujuh, ikut Imam Al-Ghazali, jagalah lisanmu daripada doa al-khalq, berdoa musibah atas orang lain. Baik hadapan dengan orang lain, kamu doa ke orangnya dengan doa-doa yang tidak baik, dengan doa-doa yang tidak baik. Kadang katanya baik ileh ada masalah dengan orang lain, tapi doa yang hendak kata rumah bau negara kata dulu bah tutup rumahnya, doa-doa yang hendak yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nanti belum motor kadang nanti di rezeki lebih membuat oleh doa. Tapi anak senang yang adalah sifat yang tidak baik, sifat yang timbul daripada hati yang busuk, hati yang kotor kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi usahakan doa kepada orang lain dengan doa-doa yang baik. Maka disebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan pada setiap orang itu malaikat yang menjawab amin. Malaikat menjawab amin. Apabila betul dia tanya oleh hajat tanya bagah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya tanya hawa akan kerja tanah suci, kerja tanah suci. Ibarat cara yang paling efektif yaitu mendoakan orang lain untuk bisa naik haji. Kejut, waktu tanya kita berdoa ke orang lain, ya Allah, nak beri bulan kerja haji ya Allah, mudah rezeki kerja haji. Di saat itu malaikat mengatakan amin walaka bisadari. Malaikat mengaminkan dan malaikat balas mendoa kepada orang yang berdoa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada engkau apa yang engkau doakan kepada saudara. Maka nyo doa tayo urang hana sembahyang kadang. Nyo doa tayo le lalai, le kekurangan, tapi doa malaikat urang makhluk yang hana dosa, makhluk yang pandai perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka doa malaikat lebih afdal dan lebih dekat untuk diistijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tanya punyuna ni hajat-hajat yang raya, doakan kepada saudara kita kepada hajat-hajat tersebut. Yang awal nanya kita dikatakan nanya doa. Semoga ya Allah yang fulan bin fulan, fulanah bin fulanah, ya Allah memberi zuriat yang solehah, soleh dan solehah, menjadi penyejuk mata Rasulullah. Doa yang sehingga malaikat diaminkan dan berdoa kemudian seperti doa kita kepada saudara kita. InsyaAllah doa malaikat dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hajatnya yang mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hati-hati ketika doa dan berdoa ke urang doa yang hanaga, maka malaikat itu pun lagian. Kita lagian berdoa menjaga hataga, maka malaikat berdoa menjaga hataga. Maka doa malaikat akan diterima kalau diterima doa tayo, doa malaikat awal ada barang tayo. Jadi lebih baik jaga lisan kita dan doa orang lain, doa yang baik. Yang kedelapan adalah jaga lisan kita daripada suka bercanda dari teman-teman, dari saudara. Karena sekarang kita lihat banyak daripada canda dan tawa yang menyebabkan tangisan di kemudian hari. Banyak gara-gara bercanda, gara-gara main-main, tuntut bisa menjadi permusuhan belasan tahun bahkan puluhan tahun gara-gara kalimat keluarga yang salah tadi. Gara-gara kemayang-mayang, gara-gara hanapa adik, jika hanapa puluhan tahun kita tidak saling menyapa dengan saudara, gara-gara tanya mayang berlebihan, gara-gara tanya suka bercanda yang berlebihan. Maka wasiat daripada Imam Al-Ghazali, pergunakanlah lisan kita di tempat yang semestinya.
isinya, dan jagalah lisan kita daripada 8 hal yang telah kita baca tersebut. Dan telah kita doa Allah Subhanahu wa taala mandu-mandu yang kada munonyo bisa kita amalkan dan bisa telah kita doa Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi keseriusan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesungguhan di setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, nampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berpingin doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga lisan kita dari hal-hal tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah, bisa mengamalkan apa-apa yang telah kita pelajari hari ini, bisa menjadi pedoman hidup kita, menjadi penerang bagi orang lain, bisa bermanfaat bagi